Halo, perkenalkan saya Fili Anilia Kawingian. Saya berprofesi sebagai guru SD dan kini mengajar di SD Katolik Kristi Regis Kota Mobagu. Saya juga merupakan umat dari Paroki Kristus Raja Kota Mobagu, Keuskupan Manado. Kali ini saya hendak membagikan pengalaman bagaimana saya mengajar di masa pandemi COVID-19. Tentu bukan sesuatu yang gampang, karena biasanya saya mengajar secara langsung tatap muka dengan murid, namun karena kondisi saat ini, maka pembelajaran dilakukan secara daring dan juga luring. Awal tahun ajaran, kami ditugaskan untuk mengadakan kunjungan kepada para siswa. Ada terbesit rasa takut, karena saya tidak tahu orang-orang apa yang akan saya jumpai, saya tidak tahu keadaan kesehatan mereka. Apalagi di awal pandemi ada perasaan takut untuk terjangkit. Namun karena tuntutan tugas dengan mempersiapkan segala sesuatu, protokol kesehatan, memakai masker, pakai hand sanitizer, kemudian face shield dan sebagainya, dan tidak lupa juga peralatan untuk mengajar, akhirnya saya berangkat untuk mengunjungi siswa saya. Kunjungan di minggu yang pertama, saya mengunjungi 5 orang. Dari 5 orang yang saya temui, ada berbagai macam keadaan juga yang saya temui. Baik keadaan keluarga maupun juga keadaan pembelajaran mereka setiap hari. Saya adalah seorang guru kelas 3. Nah, murid-murid yang saya temui ini adalah murid kelas 2 yang baru saja naik kelas 3. Otomatis saya buta, tidak mengenal mereka sama sekali. Lewat kunjungan yang saya lakukan terhadap 5 orang siswa, di situ saya bisa melihat bagaimana antusiasnya orang tua dan anak-anak mendapatkan kunjungan. Karena sebelumnya mereka belajar secara daring. Ada banyak persoalan yang mereka hadapi sehingga pembelajaran yang mereka lakukan sebelumnya itu membuat mereka kurang puas. Mulai dari persoalan tidak punya kuota, mulai dari persoalan orang tua yang sudah lelah tetapi harus membimbing tugas anak, atau anak yang tidak punya HP sendiri, harus menunggu HP dari orang tua untuk melihat tugas dan mengirimkan tugas. Dari perjumpaan saya dengan beberapa murid di awal kunjungan luring, ada banyak yang saya dapatkan. Lewat mereka, saya bisa mengenal pribadi dan sikap mereka yang seharusnya saya lakukan ketika kami melakukan tatap muka. Tetapi ternyata lewat kegiatan kunjungan pun saya bisa mengenal murid-murid saya. Ketika sekarang kami kembali untuk melakukan pembelajaran daring karena situasi dan kondisi yang tidak mengizinkan, maka ketika ada satu murid mengalami masalah, entah karena masalah kuota atau sebagainya, atau karena kesibukan orang tua, saya bisa membantu mereka lewat jalan lain. Ada banyak orang tua yang mengeluhkan, "Bu, saya tidak bisa kirim tugas karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Bu, saya mengirimnya saja besok ya, karena kuota saya habis." Nah, karena komunikasi yang saya bina, yang saya lakukan sejak awal kunjungan, maka sampai saat ini komunikasi saya dengan mereka cukup terjalin dengan baik. Tidak pernah lagi saya mendengar ada keluhan. Kalaupun itu paling hanya keterlambatan mengirimkan tugas dengan beberapa kendala yang saya sebutkan tadi. Dari pengalaman yang saya jalani di masa pandemi ini, memang ada satu kesan yang mendalam. Ada sesuatu kekhawatiran. Bagaimana kelak anak-anak didik saya kalau pandemi ini masih terus berkelanjutan. Namun di balik itu semua saya tetap yakin bahwa walaupun dalam masa pandemi, pembelajaran yang saya lakukan, entah itu sebagai pembelajaran luring atau pembelajaran daring, akan terus berjalan dengan baik karena komunikasi saya dengan orang tua, dengan para siswa juga berjalan dengan baik. Semoga pengalaman ini bisa menguatkan kita semua bahwa pandemi tidak mengurangi aktivitas, pandemi tidak menghalangi kita untuk terus berkarya. Tuhan memberkati kita semua.